Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore ini kedatangan pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Yulianto selaku Korbid penyelesaian sengketa, dan ada beberapa poin yang nanti kita akan tanyakan ke Pak Yulianto kaitan pasca klarifikasi di KPU antar kaitan kegandaan ganda partai politik. Nah, ketika misalkan ada proses klarifikasi selesai tanggal 5 kemarin, tanggal 4 dan tanggal 5, apa potensi sengketa yang kemudian nanti akan dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kota? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya sudah diskusi ya di kesempatan kali ini. Kalau kita lihat di dalam aturan tentang proses verifikasi administrasi, khususnya di klarifikasi, pada akhirnya nanti KPU akan mengeluarkan berita acara. Nah, berita acara ini bisa menjadi objek sengketa di dalam proses pemilu karena berita acara merupakan salah satu bentuk dari keputusan KPU. Sepanjang berita acara ini menimbulkan kerugian langsung bagi partai politik calon peserta pemilu. Nah, ini yang mungkin ya pada pasca verifikasi administrasi ini akan bisa muncul kepada Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Ya, kaitan pasca klarifikasi itu kemudian ada perubahan nomenklatur peraturan yang tadinya 30 yang terakhir 301, yang kemudian ada perpanjangan klarifikasi sampai tanggal 8. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu menyikapi proses perubahan peraturan itu? Ya, mungkin keputusan 331 kali maksudnya ya. Ya, dari hari ini kita dapatkan informasi bahwa KPU mengeluarkan keputusan nomor 346 yang merevisi dari keputusan sebelumnya 331, kemudian dari yang sebelumnya lagi ya pada keputusan di 260 itu, yang pada intinya ada beberapa perubahan. Yang pertama terkait dengan jadwal proses verifikasi administrasi yang mengalami perpanjangan ya, melegitimasi itu. Yang kedua, penggunaan media elektronik dalam proses klarifikasi yang membenarkan proses penggunaan video call untuk anggota yang diklaim ganda partai politik. Saya kira Bawaslu akan sesuai dengan tugas kewenangannya, Bawaslu akan melakukan proses penegakan aturan-aturan yang ada di dalam peraturan KPU 4/2022. Di situ mengatur bagaimana verifikasi administrasi itu harus dilakukan ketika terjadi kegandaan, yaitu dengan memerintahkan kepada partai politik yang mengklaim untuk memberikan surat pernyataan. Nah, ketika dua-duanya atau lebih ini memberikan surat pernyataan, maka ada mekanisme bagi KPU untuk melakukan klarifikasi. Dipanggil kedua belah pihak, dihadirkan secara langsung. Nah, secara langsung. Nah, secara langsung itu kalau kita melihat pada proses-proses yang lainnya, ketika di dalam verpak nanti ada mekanisme lain-lainnya, maka secara langsung itu ya hadir secara fisik. Hadir secara fisik kepada kantor KPU, lalu kemudian di situ ditanyakan yang benar ini anggota partai yang mana. Nah, kalau dia tidak bisa hadir secara langsung, di dalam peraturan itu pula sudah diatur konsekuensinya di pasal 40 bahwa kalau tidak bisa menghadirkan secara langsung, ya harus dinyatakan tidak memenuhi syarat, kan begitu ya. Nah, tetapi KPU dalam proses klarifikasi yang lalu sudah menggunakan metode ini tanpa diketahui dasar hukumnya. Tidak jelas dari mana sumbernya KPU melakukan kerja-kerja KPU yang di situ menyimpangi aturan yang dibuat oleh KPU sendiri. Teman-teman kabupaten kota kemudian melakukan tugas itu, melaksanakan proses klarifikasi dengan metode yang tidak dikenal di dalam peraturan KPU, khususnya pasal 39.
Nah, oleh karena itu Bawaslu sudah sampaikan saran kepada KPU agar memperbaiki cara-cara klarifikasi dengan kembali berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu menghadirkan secara langsung. Kalau tidak ya TMS. Tapi ternyata kemudian KPU melakukan tindakan dengan mengeluarkan keputusan di 331 yang situ saya lihat juga tidak memberikan ruang untuk penggunaan video call, hanya perpanjangan waktu. Maka kalau mau dengan perpanjangan waktu, mestinya ya Bawaslu sudah sarankan akan dilakukan klarifikasi ulang. Tapi kan ternyata belum juga dilakukan. Sudah ada proses keputusan yang baru yang di situ melegitimasi adanya penggunaan video call. Nah, terhadap ini saya kira Bawaslu akan melihat secara lebih jauh mestinya apakah kemudian penggunaan ini memang bisa kita benarkan dalam konteks perspektif aturan perundang-undangan, karena dia didasarkan kepada keputusan yang keputusan ini tidak sesuai atau mungkin memperluas penggunaan video call yang awalnya pada tahap verifikasi faktual menjadi digunakan di tahap verifikasi administrasi. Kalau melihat dari PKPU berarti yang menggunakan video call itu harusnya di TMS-kan karena tidak menghadirkan secara langsung. Iya, karena dia tidak menghadirkan secara langsung dan itu ada di peraturan KPU sendiri. Ya, dan Bawaslu kemudian sudah memberikan rekomendasi agar akan melakukan proses saran perbaikan dan itu tidak dilakukan oleh KPU. Apakah kemudian Bawaslu juga harus mengirimkan surat yang bersangkutan itu di TMS-kan? Dan saya kira konsekuensinya di situ. Saat memberikan saran perbaikan bahwa harus sesuai dengan aturan yang disiapkan. Kalau tidak sesuai di dalam aturan itu juga ada. Oleh karena itu di dalam saran perbaikan itu juga mestinya diingatkan KPU bahwa kalau ini tidak dilakukan sesuai dengan aturan, maka sesuai dengan konsekuensi yang ada di situ harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Inilah tindakan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu ya. Ada tindakan preemptif, ada preventif untuk mengembalikan bahwa ini loh aturannya, lakukan kan gitu sesuai aturan. Kalau ternyata itu tidak dilakukan juga, maka Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan tindakan korektif. Ya, tindakan represif, korektif yang di situ bisa dua. Satu, memberikan punitif, penghukuman kepada KPU yang secara sengaja tidak melakukan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena KPU maupun Bawaslu kan dua-duanya terikat ya bahwa bekerja berdasarkan hukum. Hukum itu representatif dalam aturan jelas. Seperti tadi itu. Bawaslu juga bertindak harus didasarkan pada aturan hukum, nggak boleh sewenang-wenang kan begitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, selain penghukuman ini adalah yang terlebih penting adalah pemulihan, pengembalian kepada semestinya bagaimana? Ya, semestinya ada mekanisme bisa klarifikasi ulang sesuai dengan aturan tadi, atau yang kedua kemudian memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan di situ. Nah, kalau mau lebih jauh lagi dikoreksi, aturan ini kan tidak tidak abadi. Dia bisa dilakukan revisi secara terbatas. Buat saja pada aturan yang setingkat bahwa terkait dengan mekanisme verifikasi administrasi khususnya menyangkut kegandaan, klarifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang tersedia apapun itu. Nah, derajatnya dinaikkan pada aturan yang setara gitu ya. Ya kalau peraturan ya sama peraturan kan begitu. Jadi aturan yang baru nanti lebih diutamakan daripada aturan yang lama. Karena kalau mengacu ke hierarki perundang-undangan ya keputusan ini tidak bisa mengalahkan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. Oke. Ya, terima kasih
Pak Yulianto atas penjelasannya. Saya pikir sangat jelas, dan apa yang kemudian kita laksanakan dalam proses klarifikasi administratif yang kemarin sudah dilakukan dan yang akan datang, terutama verifikasi faktual nanti. Terima kasih Pak Yulianto Ya, atas sama-sama. kehadirannya, dan kami kembalikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.